Abu Nawas adalah seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdasannya, tetapi juga memiliki sisi humor yang sering membuat orang terperangah. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan memberinya tugas yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, bawakan aku seekor kuda putih yang mampu terbang, dan bawalah kuda itu besok pagi. Abu Nawas tertegun, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia menyadari bahwa tugas ini lebih dari sekadar ujian kecerdasan. Ini adalah ujian ketenangan di bawah tekanan. Sepanjang malam, Abu Nawas merenung di rumahnya. Ia memikirkan berbagai cara untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pada akhirnya ia menyusun sebuah rencana cerdik. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa seekor keledai kecil berwarna abu-abu. Raja, yang menantikan kuda putih terbang, terkejut dan bertanya dengan nada mengejek. "Apa ini Abu Nawas? Di mana kudaku?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Ampun, Baginda, keledai ini sebenarnya adalah kuda putih terbang. Hanya saja ia belum tumbuh besar dan belum belajar terbang. Beri dia waktu beberapa tahun dan Baginda akan melihatnya melayang di udara." Raja Harun al-Rasyid tertawa, terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Namun, ia belum selesai menguji kecerdasan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas," kata Raja sambil menahan tawa. "Tapi kali ini aku ingin kau melakukan hal yang berbeda. Bawalah aku angin dalam sebuah guci." Tanpa ragu, Abu Nawas membawa guci kosong dan berdiri di depan Raja. Dengan dramatis, ia membuka tutup guci itu dan berkata, "Wahai angin, masuklah ke dalam guci ini." Lalu ia menutup guci itu rapat-rapat dan menyerahkannya kepada Raja. "Baginda, ini angin yang Anda minta." Raja tersenyum puas, tetapi ia masih penasaran untuk melihat sejauh mana kecerdikan Abu Nawas. Kali ini, ia memberikan tantangan terakhir yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya rumit. "Abu Nawas," kata Raja, "bawakan aku telur emas dari ayam yang tidak bertelur." Abu Nawas kembali ke rumah dan memikirkan cara untuk menyelesaikan tugas ini. Ia kemudian membawa sebuah telur biasa yang dicat emas keesokan harinya. "Baginda, inilah telur emas dari ayam yang Anda maksud. Ayamnya tidak bertelur lagi karena sudah tua, tapi telur terakhirnya telah kubuat istimewa untuk Anda." Raja Harun al-Rasyid akhirnya mengakui bahwa tidak ada tantangan yang mampu menggoyahkan kecerdasan Abu Nawas. Ia memuji Abu Nawas di depan seluruh istana, menyebutnya sebagai orang paling cerdik di kerajaannya. Tantangan demi tantangan yang tampak mustahil diselesaikan Abu Nawas dengan cara yang penuh akal dan humor. Kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran tentang pentingnya berpikir kreatif dalam menghadapi masalah. Nama Abu Nawas pun semakin harum di kalangan rakyat dan bangsawan, menjadi simbol kecerdasan yang tak tergoyahkan. Setelah beberapa hari berlalu, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Kali ini, ia mengundang seluruh bangsawan untuk menyaksikan ujian baru yang ia siapkan. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau membuat tali dari asap. Kau harus membawanya besok pagi." Para bangsawan saling berbisik, merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan mampu menyelesaikan tugas tersebut. Namun Abu Nawas seperti biasa menerima tantangan itu dengan senyuman. Sepulangnya ke rumah, ia menyalakan perapian dan menghabiskan malam memikirkan solusi. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah panci besar yang tutupnya rapat. Saat tiba di hadapan raja, ia berkata, "Ampun Baginda, saya telah menangkap tali dari asap seperti permintaan Anda." Dengan penuh rasa ingin tahu, raja membuka tutup panci itu. Tetapi yang keluar hanyalah udara panas dan aroma kayu terbakar. Raja menatap Abu Nawas dengan bingung, dan Abu Nawas dengan tenang menjelaskan, "Baginda, tali asap itu sangat halus, sehingga hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Silakan Baginda merasakannya sendiri." Kecerdikan Abu Nawas tak pernah gagal membuat raja terpukau. Namun, tantangan terbesar datang ketika raja memberikan perintah terakhir. "Abu Nawas, aku ingin kau mengosongkan sungai di depan istana tanpa menggunakan wadah apapun." Kali ini, tantangan tersebut membuat seluruh istana terdiam. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengosongkan sungai tanpa alat? Abu Nawas kembali ke rumah dan menyusun rencana cerdas. Esok paginya, ia datang ke istana dan berkata, "Baginda, untuk mengosongkan sungai,
Saya memerlukan waktu 1 hari penuh tanpa ada orang yang mendekati sungai itu. Selama sehari penuh, Abu Nawas berpura-pura membaca mantra dan berdoa di tepi sungai. Ketika hari hampir malam, ia mendatangi raja dan berkata, "Baginda, saya telah mengosongkan sungai itu, tetapi airnya terlalu keras kepala dan kembali lagi." Raja tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa tantangannya memang tidak masuk akal. Abu Nawas berhasil menunjukkan bahwa tidak semua tugas dapat diselesaikan dengan cara yang literal, dan terkadang kebijaksanaan datang dari mengetahui batas kemampuan manusia. Kisah Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasyid terus hidup sebagai bagian dari sejarah lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap tantangan yang diberikan raja bukan hanya ujian bagi Abu Nawas, tetapi juga sarana untuk menghibur dan memberikan pelajaran moral kepada semua yang mendengarnya. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas tidak hanya memenangkan hati raja, tetapi juga rakyatnya, yang selalu menantikan cerita-cerita baru tentang kehebatannya. Di akhir hidupnya, Abu Nawas dikenang sebagai seorang pemikir cerdas dan pelawak hebat yang membawa kebijaksanaan melalui tawa. Setelah beberapa waktu, Raja Harun al-Rasyid mulai merasa bahwa ia belum sepenuhnya menantang Abu Nawas. Ia memutuskan untuk memberikan tugas yang lebih sulit. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menemukan harta karun yang tersembunyi di dasar danau kerajaan. Namun, kau hanya boleh membawa seutas benang dan segenggam pasir." Abu Nawas mengangguk pelan dan kembali ke rumahnya untuk memikirkan strategi. Ia tahu bahwa tugas ini memerlukan lebih dari sekadar kecerdasan. Ia harus menggunakan kreativitas dan keberanian. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke danau dengan membawa barang-barang tersebut. Ia mulai menebarkan pasir ke permukaan air sambil mengikatkan benang ke sebuah batu besar di tepi danau. Dengan gaya penuh percaya diri, ia berkata kepada raja, "Baginda, dengan pasir ini, saya akan menenangkan air danau agar harta karun bisa terlihat, dan benang ini akan saya gunakan untuk menarik harta tersebut ke permukaan." Raja, yang penasaran, memperhatikan dengan seksama. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti dan berkata, "Sayangnya Baginda, harta itu terlalu dalam untuk dijangkau oleh benang saya." Raja, meskipun awalnya berniat menguji, kini malah merasa dihibur oleh kecerdikan Abu Nawas. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Kali ini, ia memberi tantangan baru. "Abu Nawas, bawakan aku seekor kambing yang bisa melahirkan anak dengan warna yang berbeda setiap kali." Abu Nawas, dengan senyum penuh arti, segera pergi ke pasar untuk mencari kambing yang unik. Setelah berkeliling, ia membeli seekor kambing biasa tetapi menyusun sebuah rencana untuk menjawab permintaan raja dengan cara yang tak terduga. Ketika tiba di istana, Abu Nawas membawa kambing itu dan berkata, "Baginda, kambing ini sangat spesial. Setiap anak yang dilahirkan olehnya akan memiliki warna yang berbeda, tetapi hal itu hanya terjadi jika Baginda memberikan doa khusus setiap pagi." Raja tertawa, menyadari bahwa Abu Nawas sekali lagi telah berhasil mengubah tugas mustahil menjadi lelucon cerdas. Ia kemudian berkata, "Abu Nawas, kau memang orang paling cerdik di seluruh kerajaan. Hanya kau yang bisa membuatku tertawa, bahkan ketika aku berusaha mengujimu." Akhirnya Raja Harun al-Rasyid mengumumkan bahwa tidak ada ujian lagi yang mampu mengalahkan Abu Nawas. Raja mengangkatnya sebagai penasihat pribadi dengan tugas menghibur dan memberikan nasihat bijak. Dari hari ke hari, Abu Nawas terus menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh rakyat, tidak hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kerendahan hatinya. Cerita-cerita tentang Abu Nawas menyebar jauh melampaui perbatasan kerajaan, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menghadapi masalah dengan kecerdikan dan humor. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa iri dengan kepopuleran Abu Nawas di kalangan rakyat. Raja ingin membuktikan bahwa ia juga bisa lebih cerdik. Maka ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku akan memberimu tantangan terakhir. Bawalah aku seekor ayam jantan yang bisa bertelur." Seluruh istana terkejut mendengar permintaan aneh ini. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu upaya raja untuk mengukur batas kemampuannya. Abu Nawas segera pergi ke pasar dan mencari ayam jantan. Setelah membelinya, ia melukis bulu ayam tersebut dengan warna emas untuk membuatnya terlihat lebih menarik.
Keesokan harinya ia kembali ke istana dengan ayam jantan itu dan berkata, "Baginda, inilah ayam jantan ajaib yang Anda minta. Namun, ayam ini hanya akan bertelur di tempat yang benar-benar suci." Raja, yang mulai merasa tertantang, berkata, "Kalau begitu, bawalah ayam ini ke masjid kerajaan. Kita akan lihat apakah dia bisa bertelur." Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk setuju. Kisah ayam jantan itu menyebar ke seluruh negeri, menjadi bahan pembicaraan rakyat. Mereka memuji Abu Nawas yang tidak hanya cerdas tetapi juga mampu menyampaikan pesan moral dengan cara yang unik. Raja pun semakin kagum dengan Abu Nawas, meskipun ia juga merasa sering dikecoh oleh kecerdikan penasihatnya. Dari istana hingga pelosok desa, nama Abu Nawas tetap harum sebagai lambang kecerdikan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk berpikir di luar kotak. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas menjadi simbol kebijaksanaan yang abadi. Ia selalu mengingatkan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi dengan akal dan humor. Raja Harun al-Rasyid pun menyadari bahwa pelajaran terbesar datang dari tawa yang dibawa Abu Nawas. Hingga akhir hidupnya, kisah-kisah Abu Nawas terus diceritakan, menjadi warisan berharga bagi generasi selanjutnya. Pada akhirnya, Raja memberikan Abu Nawas penghormatan tertinggi, menyatakan bahwa Abu Nawas adalah aset terbesar kerajaan. Setiap tantangan yang diberikan Raja bukan hanya menguji kecerdasan, tetapi juga menghibur dan mendidik rakyat.